Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1711, dua petangguh bertempur dengan setiap jurus yang mematikan. Cherry Siebi kaget akan keberadaan kejahatan timur. Ternyata adalah ayah Dr. Qin, sungguh susah dipercaya. Sekarang dia baru tahu, mungkin masih ada rahasia besar yang sama sekali tidak dapat dia bayangkan di dalam diri Dr. Qin. Bahkan peringkat ketiga Liga Harimau saja turun tangan secara langsung, serta mau mensiasati Thomas Qin, ini sudah cukup tidak dapat dirinya bayangkan. Aku rasa kamu harusnya punya giok ayahmu, bukan? Serahkan giok itu ke aku, maka akan kubiarkan jenazahmu utuh, karena kamu anak dari teman lama, aku tidak akan membuang jenazahmu di padang belantara. Tatapan Jackson si dingin sekali, dipandangnya Thomas Qin dengan tenang. Kelihatannya tidak sedikit yang kamu ketahui, menginginkan giok aku. Apakah kamu sudah siap mati? Apakah menurutmu kamu pantas? Ujar Thomas Qin. Hahaha. Aku seorang peringkat ketiga Liga Harimau yang dihormati, malah salah taktik di depan orang kecil seperti kamu. Kelihatannya aku terlalu bermurah hati. Ujar Jackson si terbahak-bahak. Giok ini merupakan sesuatu yang manfaatnya mengejutkan, kamu sama sekali tidak tahu kegunaannya, serahkan ke aku, maka perjalanan Gunung Kunlun kamu ini bisa selesai dengan sempurna. Orang bodoh yang mimpi di siang bolong. Mau pendekar Liga Naga sekalipun aku juga tidak akan menyerah. Aku juga ingin melihat, apakah sia-sia kamu disebut peringkat ketiga Liga Harimau, hehe. Thomas Qin dan Jackson si saling berpandangan, siapapun tidak bersedia mengalah, hawa membunuh semakin mengental. Kekuatan ayahmu tidak kamu teladani, tapi malah mewarisi sifat pantang tanduknya. Tapi sayang sekali kamu masih terlalu muda untuk melawan aku. Tidak ada yang bisa mengatakan tidak pada sesuatu yang aku inginkan. Kalau mau giok, cukup langsung katakan saja, untuk apa banyak basa-basi begini. Kamu ingin membunuh aku, merebut giok. Itu harus melihat kemampuanmu sendiri, kalau kamu ada kemampuan tersebut, tentu akan aku ladeni dengan senang hati, tapi kalau kamu tidak punya kemampuan, maka masalah ini tidak bisa diputuskan oleh kamu. Ujar Thomas Qin dengan tersenyum dingin. Kamu masih mau memancing emosiku. Memancing emosiku tidak ada gunanya sama sekali untuk kamu. Apakah kamu tahu sedang berbicara dengan siapa? Apakah kamu tahu masih berapa lama kamu bisa hidup? Jackson si berkata dengan datar, di mata dia Thomas Qin adalah seseorang yang akan mampus sebentar lagi. Mungkin kamu sangat kuat, tapi, giok ada di sini. Ambil saja kalau bisa. Thomas Qin berdiri tegak, sudah siap siaga untuk bertempur dengan Jackson si. Peringkat ketiga Liga Harimau. Jackson si kali ini memang lebih kuat dari Geon Xiao yang sebelumnya. Dirinya sendiri pun tidak ada jaminan pasti bisa mengalahkan Jackson si, tapi Thomas Qin tidak akan mundur sedikit pun. Dia akan melindungi barang yang diserahkan ayah dengan nyawanya sendiri. Jackson si ini jelas sekali bukan orang baik. Tujuannya juga sangat jelas sekali. Dr. Qin, aku akan selalu menemanimu, tidak akan takut sedikit pun. Ujar Cherry Sie dengan keras kepala. Wanita yang buta cinta sekali, tapi hari ini kalian bisa menjadi suami istri gentayangan, akan kurestui kalian. Jackson si tersenyum dingin, pedang di tangan kembali diayun. Banyak bicara, langsung bertempur saja kalau mau. Akan aku temani sampai akhir. Thomas Qin mengerutkan dahi, bertempur dengan Jackson si yang disebut-sebut peringkat ketiga Liga Harimau, tidak boleh disia-siakan begitu saja. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan kamu kabur. Mati saja. Jackson si menarik pedang dengan hawa yang mengejutkan. Kali ini dia lebih bengis daripada tadi. Di tengah ayunan pedang tersebut, hawa kekuatan yang ada luar biasa ganas. Bagus. Thomas Qin tertawa dingin dan menyambut dengan tinjuan dan tendangan. Sama sekali tidak mundur pada serangan Jackson si,
melainkan dibalas dengan sekuat tenaga, tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat sejenak pun. Pertempuran antar sesama orang yang tangguh, Thomas Kin semakin tidak buru-buru, karena dia sudah mencapai Master 6 Nadi, bukanlah master yang biasa saja, mau di atas Liga Naga sekalipun Thomas Kin juga punya posisi. Dua petangguh bertempur dengan setiap jurus yang mematikan. Cherry Xie gelisah sekali, takut Dr. Qin akan terluka. Tapi dirinya sungguh tertekan oleh hawa kekuatan Jackson Xi, dia hanya bisa berjuang mati-matian bersama Thomas Qin. Bab 1712 khusus untuk membunuh orang licik dan kejam. Thomas Qin memandangnya lurus, sama sekali tidak mundur dari serangan Jackson Xi, ditambah dengan bantuan Cherry Xie, keduanya berada di situasi yang seimbang dengan Jackson Xi, membuat Jackson Xi juga sangat kesusahan. Awalnya dia bertekad mau menghabisi, tapi kemampuan Thomas Qin sungguh di luar dugaannya, ditambah dengan Master Nadi Darah ini, dia harus berusaha sekuat tenaga. Jackson Xi adalah jagoan paling unggul di Partai Kongtong, merupakan petangguh yang sebenarnya, posisi sebagai ketua saja dia tidak mau, melainkan sepenuh hati latihan Budo, hingga saat ini menjadi orang paling kuat di Partai Kongtong, yang merupakan ketua Partai Kongtong saja harus mengalah dan segan padanya. Jurus pedang Jackson Xi sangat hebat, sama seperti ketua Partai Kongtong yang sebelumnya, sehingga kemampuannya juga sangat ganas. Pedang Kongtong terkenal akan jurus pedang yang luar biasa. Satu persatu jurus pedang dikerahkan, Jackson Xi juga semakin bertarung semakin berani, bagaimanapun juga merupakan pejuang Liga Harimau. Meskipun Cherry Xie bekerja sama dengan Thomas Qin untuk bertarung lumayan lama dengannya, tapi malah sama sekali tidak bisa melukai Jackson Xi. Jadi bagaimana mungkin julukan pejuang Liga Harimau ini hanya julukan saja? Akhirnya hal yang dikhawatirkan Cherry Xie terjadi, pedang Jackson Xi diayun dengan gila-gilaan, Cherry Xie sama sekali tidak dapat menahan, tidak sampai 10 jurus sudah mundur, bekuan salju dingin di bawah kaki tidak berhentinya retak, hampir saja jatuh ke dalam. Thomas Qin menangkap Cherry Xie, serta langsung mendorongnya ke kejauhan, barulah berhasil menyelamatkan Cherry Xie. Tapi karena hal ini pula Thomas Qin dilukai oleh pedang Jackson Xi, darah segar mengalir dari bahu. Dr. Qin. Hati Cherry Xie tidak tega sekali, kalau bukan karena menyelamatkan dirinya, Dr. Qin juga tidak akan terluka, meskipun satu sayatan ini tidak merenggut nyawa, tapi membuat Dr. Qin jadi tidak bisa memimpin di pertarungan ini. Cherry Xie memandang sekilas jurang dalam tadi, Cherry Xie masih agak ketakutan, tadi adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan kematian, Cherry Xie sampai berkeringat dingin, padahal sedang di tengah salju dingin. Awas, kamu bukan Iawan dia. Thomas Qin berkata dengan suara berat, api emosi semakin mengental. Dasar sok pahlawan, tapi rasanya sudah tidak mungkin untuk kamu membalikkan situasi. Ujar Jackson Xi dengan berseri-seri. Yang disebut peringkat ketiga Liga Harimau ternyata hanya begitu saja. Aku belum mengerahkan 80% dari usahaku, tapi kamu malah berani melukai aku. Selanjutnya jangan salahkan aku. Thomas Qin tampak angkuh, tatapannya dingin, dia menjentikkan jari dan pedang pun datang dari atas langit. Weng-weng. Terdengar suara pedang dengan energi yang mengejutkan. Tangan Thomas Qin memegang 7 bintang jurang naga, bagaikan suara raungan harimau yang menyebar, pedang yang bengis. Mata Jackson Xi memicing, sangat terkejut dengan pedang di tangan Thomas Qin, tentu saja lebih banyak tatapan tamak menginginkan pedang tersebut. Pedang apa ini? Dalam hati Jackson Xi terkejut sekali, refleks pertanyaan itu keluar dari mulutnya. Pedang yang suci dan sakral, 7 bintang jurang naga. Khusus untuk membunuh orang licik dan kejam. Tatapan Thomas Qin sangat tajam, bersatu dengan 7 bintang jurang naga, energi yang ganas itu membuat Jackson Xi tidak berani memandang remeh. Pepatah mengatakan kuda yang bagus harus dipadu dengan pelana bagus pula, pedang Thomas Qin sangat cocok dengan Thomas Qin sendiri, seolah manusia dan pedang sudah saling bersatu padu. Meskipun belum bertarung iagi,
Tapi Jackson Shi sudah merasakan tekanan kuat dari pedang ini. Yang paling penting adalah pedang dia, ternyata juga bergetar, seolah ingin bertanding dengan 7 bintang jurang naga. Kelihatannya perkataan kamu ini memang khusus untuk didengar oleh aku, tapi ingin menghabisi aku. Kamu masih terlalu muda, sekalipun punya 7 bintang jurang naga, kamu juga hanya anak kecil saja. Membunuh aku, latihanlah 20 tahun lagi, hahaha. Jackson Shi menunjuk lurus ke Thomas Qin, pertarungan kembali berlangsung. Di tengah salju itu dua sosok tersebut saling berseteru, energi pedang saling bergelut. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.